Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada episode Engineering Keren nomor 5. Di video ini kita akan membahas salah kaprah, itu energi bahan bakar dari hidrogen dan bom hidrogen. Itu sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, supaya tidak salah kaprah, kita luruskan pemahamannya di dalam video ini. Nah, di depan ini, di video ini adalah bom atom hasil reaksi fisi nuklir ya. Elemen radioaktif uranium 235 atau plutonium 239. Ledakannya luar biasa, energinya luar biasa, bom atom. Nah, kita flashback ke belakang ya, lihat di video episode nomor 2 tentang heboh nikuba. Jadi perlu diluruskan, energi hidrogen cair ya, jika didinginkan sampai minus 253 derajat Celcius, energinya itu hanya 1/3,85 kali bensin. Jadi masih tinggi bensin ya. Atau jika energi H2 ini dari elektrolisa 1 liter air, maka energinya hanya 1/46,2 kali energi bensin. Jadi kecil sekali dibandingkan bensin ya. Nah, orang menghitung di sebelah kiri itu di grafik itu adalah 1/3,7 kali bensin energi hidrogen. Saya menghitung di episode nomor 2, silakan lihat, itu 1/3,85 kali bensin. Karena kecilnya energi hidrogen, maka ada dua cara untuk membawa bahwa hidrogen ini punya kandungan energi besar. Salah satunya adalah dicairkan dia pada minus 253 derajat Celcius supaya energinya besar dalam 1 liter itu, atau ditekan pada tabung tekanan tinggi, pressure vessel, tekanannya itu 350 bar sampai 700 bar, supaya ketika dibawa di dalam tabung tekanan tinggi membawa energi 700 kalinya. Jika 700 bar itu energi yang dibawa di dalam tabung itu. Toyota sudah mengembangkan mobil bahan bakar hidrogen. Ini adalah fuel cell vehicle FCV, dan Toyota itu membawa hidrogen di dalam tabung tekanan tinggi. Itu tabungnya kelihatan, ditekan tabungnya itu dengan tekanan 700 bar supaya bisa membawa energi hidrogen dalam jumlah besar. Ini di dalam video ini bisa dilihat pengisian tabung hidrogen tekanan tinggi ya, 70 MPa atau 70 megapascal atau setara dengan 700 bar. Dan sudah dibuat fuel cell ini adalah Mirai, Toyota Mirai. Toyota juga mengembangkan internal combustion engine, jadi hidrogen ditekan pada tekanan tinggi kemudian langsung masuk ruang bakar, jadi tidak lewat fuel cell. Ini sudah diuji Yaris GR dan Corolla Sport. Berikutnya adalah BMW, sama. BMW juga mengembangkan produsen mobil top dunia itu, semua mengembangkan bahan bakar hidrogen untuk kendaraan mobil ini. Nah, perlu diketahui bahwa gas hidrogen itu bukan karena energinya yang besar, tapi karena memang concern kepada green energy. Jadi tanpa gas buang CO2, beda dengan bahan bakar minyak dan gas. Kalau bahan bakar minyak dan gas ketika dibakar itu ada polutan, yaitu CO2. Nah, itulah kenapa mobil hidrogen itu tujuannya adalah concern kepada green energy. Jadi bukan karena murah dan bukan karena energinya tinggi, tetapi semata-mata adalah concern untuk tidak menghasilkan CO2 sebagai global warming. Energi hidrogen ini juga tidak murah karena memang prosesnya juga beda dengan minyak dan gas, dan energi ini mahal ya.
Dan karena energinya mahal, juga mobilnya juga mahal karena didesain khusus mobil ini. Berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir ini adalah energi yang sangat luar biasa energinya. Energi nuklir itu didapat dari reaksi fisi ya. Reaksi fisi itu reaksi pembelahan inti atom, yaitu ada di bom atom atau ada di pembangkit listrik tenaga nuklir ya, PLTN. Kemudian juga reaksi fusi. Reaksi fusi ini adalah ada di dalam bom hidrogen atau dikenal dengan termonuklir. Jadi energinya sangat luar biasa. Ini adalah uji coba bom atom. Jadi dengan intensity energi yang sangat luar biasa karena adalah reaksi nuklir radioaktif yang memang energinya sangat besar sekali. Radioaktif itu terjadi jika memang materialnya adalah memang radioaktif, seperti yang umum digunakan, yang populer digunakan adalah thorium, plutonium, kemudian uranium. Reaksi fisi nuklir pada bom atom adalah menganut persamaan Einstein, E sama dengan mc kuadrat, di mana m itu adalah massa, c itu adalah kecepatan cahaya dikuadratkan. Jadi betapa besarnya energi nuklir ini. Ini adalah reaksi fisi nuklir, yaitu reaksi pembelahan inti atom dari uranium atau plutonium. Nah, uranium dan plutonium itu adalah ditembaki dengan neutron, dan neutron itu membelah dari inti atom, kemudian berantai berkali lipat dalam kecepatan tinggi. Nah, ketika dan setiap itu pembelahan inti atom menghasilkan energi dan melepaskan neutron dan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Jika kita bandingkan energi dari uranium seperti pada gambar ini, pada gambar kanan atas, itu satu pelet uranium dengan berat 20 gram itu setara dengan 481 meter kubik gas alam, atau setara dengan 454 liter minyak, atau setara dengan 1 ton batu bara. Jadi hanya dengan sedikit pelet uranium dengan berat 20 gram itu setara energinya dengan 1 ton batu bara. Bagaimana cara mendapatkan energi nuklir ini adalah dengan tadi sudah disebutkan sebelumnya, dengan reaksi fisi untuk bom atom dan reaktor nuklir, kemudian kombinasi reaksi fisi dan reaksi fusi itu adalah untuk bom hidrogen, yang energinya untuk bom hidrogen itu bisa 2-4 kali lipat bom atom. Nah, pelet ini di dalam reaktor nuklir, seperti kita lihat di gambar kiri bawah itu adalah pelet. Pelet itu dimasukkan ke dalam tabung pipa, kemudian diassembling, itu namanya uranium fuel assembly. Ini adalah bahan bakar dari reaktor nuklir. Di sebelah kiri atas itu bentuknya kotak, itu Mitsubishi, buatan Mitsubishi. Kemudian yang di sebelah kanan bawah itu adalah bentuknya bulat, ya dirangkai bulat, itu adalah reaktor nuklir Kanada. Seperti apa uranium ditambang di mineral uranium ya. Jadi uranium itu lihat di tengah atas itu kekuning-kuningan warnanya, kemudian dimurnikan, diproses, diekstrak. Nah, ketika diekstrak kemudian dilebur jadi metal. Nah, metal ini adalah seperti gambar kiri bawah itu uranium pellet. Nah, uranium pellet inilah sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Bagaimana pengirimannya? Dimasukin ke dalam drum, diproteksi, dikirim ke negara yang mempunyai reaktor nuklir. Energi nuklir dari uranium pellet ini sangat besar sekali, dan nanti kita bandingkan di dalam reaktor nuklir. Ini adalah reaktor nuklir Kanada 1000 megawatt PLTU, itu konsumsinya itu setara dengan 9000 ton batu bara per hari ya, atau setara dengan 3,285 juta ton per tahun.
Berapa uranium pelletnya itu adalah cuma 164 kg uranium. Betapa besarnya energi uranium. Nah, perlu teman-teman ketahui 1000 MW PLTU ini melepaskan emisi CO2 7,65 juta ton CO2 per tahun. Jadi itu penyumbang polutan terbesar dari PLTU ini. Nah, tetapi apa? Banyak kontroversi tentang reaktor nuklir, padahal ketika energi fosil ini menipis seperti batu bara, minyak gas, dari mana? Yaitu adalah PLTN sebagai alternatif energi. Kita balik ke bom atom. Bom atom ini yang mencatatkan sejarah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Seperti teman-teman ketahui, di gambar ini adalah sebelah kiri adalah Little Boy. Little Boy ini dijatuhkan di Hiroshima 6 Agustus 1945 dan beratnya itu hanya 4,4 ton. Dan sebelah kanan itu adalah Fat Man, ya. Itu 4,53 ton dijatuhkan di Nagasaki di 9 Agustus 1945. Bom atom ini adalah reaksi fisi, pembelahan inti atom dengan mengandung persamaan energi Einstein, dan pembelahan inti atom itu berlangsung terus-menerus sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya dengan massa yang kecil, akan menimbulkan energi yang sangat besar. Kalau di bom ini daya ledaknya sangat luar biasa karena reaksi pembelahan inti atom itu adalah sangat singkat, sangat cepat, berantai, dan menimbulkan temperatur yang jutaan derajat, kemudian dibungkusnya meledak. Itulah yang terjadi di dalam bom atom. Bom atom tidak lepas dari dua tokoh ilmuwan ini. Tokoh ilmuwan ini adalah Albert Einstein, penemu teori relativitas dan persamaan energi E sama dengan mc kuadrat. Kemudian Robert Oppenheimer, seorang direktur Los Alamos Laboratory dari Manhattan Project, disebut bapaknya bom atom. Oppenheimer ini, ternyata Manhattan Project ini mulai dari 1939, kemudian puncaknya 1945 melibatkan 130.000 orang dengan biaya sekitar 24 miliar dolar atau 360 triliun. Negara yang terlibat itu adalah Amerika, Inggris, Kanada. Jadi seorang Oppenheimer juga tidak sendirian. Tim Los Alamos Laboratory itu adalah sekitar 300-an orang, melibatkan berbagai saintis untuk membangun bom atom supaya tidak keduluan Jerman, ya. Jadi cepet-cepetan, karena waktu itu Perang Dunia Kedua, Amerika dan sekutunya melawan Jerman dan Jepang, sehingga melibatkan anggaran yang besar, orang yang banyak, tim saintis yang begitu banyak, dan tim saintisnya tidak hanya di Amerika, juga di Inggris dan Kanada. Seorang Oppenheimer ini lahir 22 April 1904, kemudian wafat 18 Februari 1967, ditunjuk sebagai direktur di Los Alamos Laboratory yang merupakan kumpulan dari saintis di Manhattan Project ketika Perang Dunia Kedua. Dan Oppenheimer ini memang karena luar biasanya bom atom disebut sebagai bapaknya bom atom. Pada 16 Juli 1945 melakukan tes pertama bom atom, yaitu bom atom Trinity. Ini adalah bom atom Trinity yang diuji coba 16 Juli 1945. Jadi sebelum dijatuhkannya bom atom Little Boy di Hiroshima dan Fat Man di Nagasaki, tim dari Manhattan Project ini melakukan tes dulu keberhasilan dan daya ledaknya, daya stabilitasnya, kontrolnya. Itu adalah sebagai ujinya adalah bom atom Trinity. Ini adalah peristiwa dijatuhkannya bom atom Fat Man di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ini diambil dari kantor berita Reuters yang mengabadikan momen meledaknya bom atom di Nagasaki. Begitu besar cendawan awan nuklir ini, kelihatan begitu tinggi di angkasa. Nah, bagaimana dengan bom hidrogen?
bom hidrogen atau populer dengan termonuklir itu adalah kombinasi reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu adalah bombardir neutron kepada uranium atau plutonium. Ini itu adalah reaksi fisi. Reaksi fisi ini adalah begitu saking cepatnya reaksi berantai, neutron menabrak material radioaktif dan begitu akumulasi, begitu cepatnya timbullah ledakan. Itu yang terjadi di bom atom. Ini di video ini adalah bom atom hasil reaksi fisi. Begitu dahsyatnya ledakan dari energi nuklir ini. Reaksi fisi itu adalah reaksi bagaimana neutron membombardir uranium atau plutonium dan terjadi reaksi berantai dalam kecepatan tinggi, kemudian menimbulkan plasma temperatur jutaan derajat Celcius dengan energi yang sangat tinggi. Nah, kita sudah jelaskan tentang reaksi fisi. Nah, kalau untuk bom hidrogen itu adalah kombinasi reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, seperti gambar di depan ini, kalau kanan atas itu adalah reaksi fisi, bagaimana menggambarkan reaksi berantai. Neutron membombardir uranium, plutonium, kemudian pecah, kemudian neutronnya tuh pecah berlipat-lipat. Itu yang terjadi di reaksi fisi. Sedangkan reaksi fusi adalah menggabungkan antara deuterium H2 dan tritium H3. Kemudian penggabungan itu menghasilkan energi dan melepaskan neutron. Dan neutron ini kemudian menabrak lithium. Lithium kemudian pecah menjadi helium dan menghasilkan tritium. Tritium ini kembali lagi berantai, reaksi berantai pecahan ini menubruk lagi deuterium, pecah lagi membentuk helium, keluar lagi energi. Itu yang terjadi di reaksi fusi. Nah, ini seperti di dalam video ini, reaksi fusi ini itu ketika lithium pecah menjadi helium dan tritium. Nah, kemudian deuterium bergabung dengan tritium. Nah, begitu bergabung melepaskan energi dan melepaskan neutron. Jadi bom hidrogen ini dibantu oleh reaksi fusi sehingga energinya sangat besar. Karena neutronnya juga terus berantai, tidak hanya diproduksi dari reaksi fisi neutron ini, tetapi neutron ini dihasilkan juga dari reaksi fusi. Dan karena kecepatan tinggi, ada boosternya, sehingga berlipat-lipat kecepatannya tuh jauh lebih tinggi dari bom atom. Bom hidrogen ini daya ledaknya 2-4 kali lipat dari bom atom. Nah, ini supaya untuk imajinasi diambil dari literasi Cornell Global. Panjangnya adalah 8 meter, beratnya adalah 27 ton bom sar bomba ini, bom hidrogen ini. Kemudian bandingkan dengan Fatman ya, 4,67 ton, lebih kecil Fatman yang dijatuhkan di Nagasaki itu. Nah, ini daya ledaknya dari bom hidrogen sar bomba. Fireball-nya itu adalah 8 km, menimbulkan bola panas ya. Kemudian thermal pulse-nya itu radiusnya diameternya sampai 270 km. Kemudian gempanya itu adalah terasa sampai 700 sampai 900 km. Nah, bagaimana kekuatannya? Kekuatan dari sar bomba ini 50 juta ton TNT, 50 juta ton dinamit. Sedangkan Fatman itu adalah 20.000 ton saja. Itu sudah dampaknya luar biasa di bom Nagasaki. Nah, kita bandingkan bagaimana bom hidrogen termonuklir ya dibandingkan dengan bom-bom lain. Nah, paling kanan itu adalah sar bomba. Itu
radiusnya adalah 95 km, awan radioaktifnya itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Little Boy itu sebelah kiri, kita bandingkan dengan puncak Mount Everest, itu ternyata ledakan awan cendawannya Little Boy itu adalah lebih tinggi dari Mount Everest. Kemudian Fatman, kemudian Lincoln, kemudian Castle Bravo. Castle Bravo ini adalah bom hidrogen yang diuji coba oleh Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat tingginya itu berapa kilometer, kalau untuk Tsar Bomba ini adalah 60 km lebih tingginya. Kemudian kalau Little Boy dan Fatman itu adalah mendekati 20 km tingginya ya, tinggi cendawan awannya itu. Dan kekuatannya adalah Little Boy adalah 15 kiloton, 15.000 ton TNT atau dinamit, sedangkan Fatman itu adalah 21.000 ton TNT. Jadi ledakannya itu dibandingkan dengan ledakan itu sama dengan 21.000 ton dinamit. Nah, Tsar Bomba ini adalah 50 juta ton dinamit, setara ya. Itu diuji pada 1961. Nah, lebih jelas lagi di sebelah kiri ini adalah foto dari ukuran Tsar Bomba ya. Itu orang kelihatan, kemudian kiri bawah itu Tsar Bomba, kemudian paling kiri bawah itu adalah Fatman. Jadi ini adalah perbandingan ukuran dari bom nuklir yang dibuat oleh umat manusia. Tsar Bomba ini adalah tidak pernah dijatuhkan di dalam perang, baru sebatas pengujian, karena memang sangat dahsyatnya bom ini dan semua negara-negara bersepakat untuk mencegah perang nuklir, untuk menghindari musnahnya manusia.